Halo semua sobat baca, kembali lagi bersama saya Zaldi di podcast Waktu Indonesia Baca. Kali ini gue akan membawakan sebuah buku yang berjudul Make Your Bed, karya William McRaven, seorang tentara US yang tergabung dalam Navy SEAL. Let's go to the room. Bagian pertama, ngerapihin tempat tidur bisa jadi pencapaian sederhana dalam hidup lo. Pelatihan yang dijalani Admiral McRaven, ngerapihin tempat tidur adalah tugas bersama, setara dengan inspeksi seragam, renang jauh, dan tantangan rintangan. Dan lagi, di hari pertama setiap kadet kudu nyelesain semua tugas serapi-rapinya. Kebiasaan yang dimiliki sama Laksamana McRaven ini dalam program Angkatan Laut ini ternyata udah begitu melekat dalam dirinya selama sisa hidupnya. Bahkan setelah pulih dari cedera serius, hal yang pertama yang dia lakuin adalah bangun. Dan lo bisa tebak gak? Ngerapihin tempat tidurnya dong. Nah, pertanyaannya, emang sepenting itu ya ngerapihin tempat tidur? McRaven bilang dalam bukunya, gue pakai bahasa Indonesia aja ya. Mulailah setiap hari dengan tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Temukan seseorang untuk membantu lo dalam menjalani hidup. Selalu hormati semua orang. Perhatikan, hidup ini tidak adil dan Anda akan sering gagal ke depan. Tuh, kata McRaven. Dari budaya populer kita sama-sama tahu bahwa setiap pelatihan militer adalah tentang kedisiplinan. Ya enggak? Disiplin berarti melakukan tugas yang diberikan secara teratur. Praktik ini mungkin kelihatan kaku dan gak bernyawa. Tapi nilai sesungguhnya itu adalah bahwa disiplin ini membawa lebih banyak keteraturan di tengah kekacauan sebab keberadaan kita. Lebih jauh lagi, praktik disiplin ini bisa bikin lo lebih jeli terhadap hal-hal kecil. Di rumah, usahain tempat tidur lo rapi dan enak dipandang. Emang, ngerapiin tempat tidur itu gampang banget, hal yang sepele. Tentu bisa lo capai dalam kehidupan lo sehari-hari. Kalau lo aja berhasil ngelakuin hal sederhana kayak ngerapin tempat tidur, pekerjaan yang lain pasti lebih gampang untuk lo kerjakan, ya nggak? Rutinitas kita sehari-hari, kalau kita mampu nyelesain, bisa ngasih rasa bangga yang luar biasa. Bahkan mendatangkan rasa senang buat diri kita sendiri. Ya gak sih? Menurut gue sih ya. Motivasi gak selalu muncul dimanapun loh. Akan sangat membantu jika lo terbiasa nyiapin hal-hal sederhana kayak gitu. Ngerapihin tempat tidur merupakan awal yang sempurna buat ngawalin hari lo. Tapi lo juga bisa ngelakuin hal lain kok. Misal nih, cuci piring atau bersihin sepatu kalau kotor. Kerjaan cepat dan sederhana kayak gini nih ngehemat masa depan lo sebenarnya. Yang penting pencapaian kayak gini ini ngebantu lo sadar kalau lo punya keinginan yang kuat dan lo bisa ngebuktiin ke diri lo sendiri kalau lo bisa ngontrol diri melalui pekerjaan-pekerjaan yang sederhana kayak gini. Bagian 2. Cari orang yang bisa diandelin. Nasihat kedua McRaven yaitu bahwa apapun yang kita lakukan, kita gak boleh ngelakuin itu sendiri. Harus dengan bantuan orang lain. McRaven bilang kalau lo gak bisa ngedayung perahu lo sendiri.
Temuin orang lain buat sharing. Cari teman sebanyak mungkin. Jangan pernah lupa bahwa kesuksesan lo juga tergantung orang lain yang lo temuin. Nah, McRaven juga mempelajari nilai kerja tim di fase pertama pelatihan. Dia dan teman-teman sekelasnya kudu bawa rakit karet yang berat di atas kepala dalam waktu yang lama. Dibawa tuh bareng-bareng. Salah satu anak laki-laki yang sakit cuma bisa ngasih dikit banget kontribusi untuk keberhasilannya di tantangan itu. Anggota kelompok lain ngebagi tugas. Yang sakit kemudian tetap ngebantu rekan satu timnya meskipun sakit. Nah, bahkan orang-orang yang hidupnya kelihatan enak banget gak akan pernah bisa ngerjain semuanya sendiri. Siapa? Rafathar. Gak bakal bisa dia ngerjain semuanya sendiri. Dia juga butuh bapak mamahnya, kan? Yang bisa bikin dia hidup enak. Perlu orang lain. Kita punya pengalaman berbeda-beda dalam hidup ini. Pas kita hidup enak, terkadang kita nganggap bahwa diri kita bisa ngejain semuanya sendiri. Dan karena itu mungkin kita bertumbuh jadi sedikit ceroboh ya. Tapi pas kesulitan datang ke kita aja, kita gak siap. Tiba-tiba kehilangan kekuatan. Nah, inilah saat-saat ketika kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita. Meski begitu, perlu diingat bahwa lo harus ngandelin orang lain seperti mereka ngandelin lo. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, ya. Inilah yang jadi inti dari hubungan sesama manusia. Saling percaya, kasih sayang, dan kesiapan untuk membantu. Jadi bertemanlah sebanyak mungkin, dan mereka akan ada untuk lo. Ya, meskipun gak semua ya. Bagian 3. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan hidup lo. Hidup ini memang gak adil. Tapi siapa bilang hidup harus selalu gak adil? Semakin cepat kita memahami bahwa alam semesta, takdir, atau makhluk gaib tidak berhutang apapun kepada kita, semakin cepat kita tumbuh dan menjadi dewasa, sob. Yang penting adalah cara kita bereaksi terhadap masalah. McRaven bilang gini, kalau lo pengen ngubah dunia, belajarlah untuk pergi sambil bawa bekal. Tuh, sebagai contoh, coba kita lihat kisah seorang remaja cewek. Dia ini tumbuh dalam keluarga yang baik, tapi keluarganya terlalu protektif. Begitu dapat kesempatan buat ninggalin rumah, dia kabur. Jauh dari orang tuanya kan, dia mulai hidup pertamanya. Si cewek terus bertemu dengan seorang pria yang ganteng ceritanya, dan mulai kencan mereka. Otomatis langsung dong si cewek sadar gitu ya, kalau dia sampai hamil gitu. Dengar kabar itu si cowok pergi gak tahu kemana. Nah loh, amsyong kan? Apa yang si cewek kudu lakuin coba kalau udah kayak gitu? Separah apapun, selalu ada cara buat ngadepinnya. Cewek itu bisa aja milih jadi single parents, ngasuh anaknya, ngarep bisa ketemu cowok yang tepat di kemudian hari, dan punya keluarga. Tapi sob, di sisi lain si cewek juga bisa mutusin buat gak hamil anak ini gitu kan, gak berhubungan sama cowok itu, dan ngelanjutin hidupnya. Dua opsi ini sebenarnya bagus. Tapi gimana kalau si cewek ngira dia gak mampu hidup sendiri, sama sadar kalau dia udah ngelakuin kesalahan sampai hamil? Gimana kalau dia juga ngerasa bersalah dan ngelibatin semua orang termasuk dirinya sendiri, jatuh dan ngelampiasin rasa bersalahnya ke anaknya?
hasilnya mungkin bakal ngeri banget ya sob. Gampang banget nyalahin orang lain atas keadaan hidup lo. Lo juga berhenti berjuang buat kehidupan yang lebih baik karena lo percaya bahwa takdir gak sesuai ekspektasi lo. Juga lo bakal mikir bahwa tempat di mana lo dibesarkan, gimana orang tua lo memperlakukan lo, atau sekolah di sekolahan macam apa lo, adalah yang menentukan masa depan lo. McRaven negasin, pikiran seperti ini gak benar. McRaven nyeritain kehidupan dia yang lain. Dulu atasannya yang terus jadi temennya, namanya Letnan Martin, selalu mempraktekkan pola hidup sehat, sepedaan terus tiap hari kalau cuacanya memungkinkan ya. Dia juga gak pernah nyakitin siapapun, baik perkataan maupun perbuatan. Tapi suatu hari pengendara sepeda lain nabrak dia. Akibatnya apa? Dia harus duduk di kursi roda. Tapi Letnan Martin ini gak patah semangat. Meskipun udah gak bisa jalan normal seperti biasa, tapi dia sukses jadi pelukis terkenal. Dia juga jadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Bagian 4. Selagi hidup ngasih lo sesuatu, manfaatin. Lo gak bakal selalu menang. Hal biasa itu mah. Karena hidup adalah pola kesuksesan sama kegagalan. Kegagalan menurut definisi adalah kurangnya keberhasilan atau ketidakmampuan lo untuk melakukan tugas yang diatur seseorang. Bayangin, lo kuliah dan lo gak serius belajar. Seminggu sebelum ujian, lo sadar bahwa lo masih punya waktu buat belajar dan lulus. Tapi seperti kebanyakan orang yang SKS, lo gagal. Yang berarti lo harus ikut SP matkul. Gara-gara SP, lo jadi serius belajar. Pas ujian datang, tiba, lo lulus dengan nilai yang memuaskan. Yang terpenting, habis nguasain matkul, lo sekarang bisa tahu gimana sih sebuah fenomena itu saling terkait. Lo jadi lebih bijaksana. Lo juga lebih disiplin dan lebih optimis. Gue bisa bilang, lo bisa banget jadi seperti itu. Ada kutipan nih dari McRaven. Hidup itu perjuangan, dan potensi kegagalan itu selalu ada. Tapi mereka yang hidup dalam ketakutan akan kesulitan atau kegagalan atau rasa malu tidak akan pernah mencapai potensi mereka. Kegagalan untuk memenuhi standar militer membuat penulis buku ini, si McRaven ini, melampaui harapannya terhadap dirinya sendiri. Tapi di tahun 2003 dia ikut perang di Irak dan Afghanistan sebagai Laksamana Bintang 1. McRaven nunjukin kalau dia masih bisa ngelakuin kesalahan dan kadang gagal garis keras. Dia nunjukin bahwa saat lo merasa berkecil hati, lo harus tetap bertahan dan coba tenangin diri dulu sejenak. Jangan langsung menyerah. Ada kutipan lagi nih dari McRaven. Kegagalan tidak membuat lo jadi pecundang, karena itu sepadan. Ini adalah kesempatan lo untuk menghadapi badai dan tumbuh jadi manusia yang lebih kuat. Bagian 5. Jangan takut, beraniin cuy. Naluri pelestarian diri kita memberitahu kita untuk tetap berpegang pada sisi yang aman. Lambat dan pasti memenangkan perlombaan, kata mereka.
Kalau hidup lo lempeng-lempeng aja, gua banget cuy ini. Gua hidup lempeng-lempeng aja. Nah, ruang lingkup hidup lo secara bertahap menyempit. Tuh kata McRaven. Wow ya. Selain itu, gak ada hal baru yang bisa masuk ke diri lo. Kebanyakan dari kita takut mengambil resiko karena anggapnya resiko itu identik dengan bahaya ya. Tapi itu tuh gak sebenarnya benar cuy. Resiko itu ya, kata McRaven, sebenarnya peluang yang hasilnya kita gak tahu. Bisa positif, bisa negatif. Atau bisa juga gak dua-duanya gitu. Tapi kan resiko juga sebenarnya ngebantu lo memperluas pengalaman sampai lo jadi benar-benar dewasa. McRaven bilang, kalau hidup lo gak bakal bisa berubah kecuali lo berani ambil resiko. Ngambil resiko itu gak harus yang besar-besar cuy. Lo bisa mulai dengan ngelakuin hal-hal sederhana dengan cara berbeda. Misalnya, setiap hari kalau lo nempuh rute yang sama pas berangkat ke kampus dan pulang lagi ke kosan, coba sekarang lo beraniin buat sedikit ngubah rute. Ambil jalan yang berbeda atau pakai jenis transportasi lain. Atau contoh lain misalnya, waktu rekreasi atau waktu liburan, lo yang biasa main game komputer, cobalah berjalan-jalan tanpa gadget. Kecuali kalau emang lo butuh banget ya, buat Google Maps misalkan, kalau lo tersesat pas jalan-jalan. Lo juga bisa pergi ke tempat makan favorit lo dan pesan hidangan yang berbeda dari menu yang biasa lo pesan. Uji selera lo dengan coba makanan yang lo belum pernah tahu rasanya, gitu cuy. Ingat kata McRaven ya, life is a struggle and the potential for failure is ever present. But those who live in fear of failure or hardship or embarrassment will never achieve their potential. Hidup adalah perjuangan dan potensi kegagalan selalu ada. Tetapi mereka yang hidup dalam ketakutan akan kegagalan atau kesulitan atau rasa malu tidak akan pernah mencapai potensi mereka. Itu kata William McRaven. Bagian 6. Selalu ada cahaya di kegelapan. Hell Week adalah acara penting yang dimaksudkan untuk menyaring kader-kader yang terlalu lemah untuk menjadi Navy SEAL. SEAL itu Sea, Air, and Land ya. Jadi tentara laut, udara, dan darat. Nah, seminggu tanpa tidur dan sedikit istirahat. Pelatihan fisik yang melelahkan, dan kadang-kadang ada sedikit pelecehan dari instruktur ya. Tubuh dan pikiran sama-sama harus fit untuk menghadapi kondisi perang yang keras. Wih, bayangin sob. Untuk mengubah dunia, jadilah yang terbaik di saat-saat tergelap tuh, kata William McRaven. Mereka semua tahu suramnya berada di Navy SEAL, tapi mereka tetap semangat ya. Ini adalah kisah gimana seseorang bisa menginspirasi dan memberikan harapan kepada orang lain. Bukan tentang motivasi cuy. Karena muncul dari keseimbangan antara tujuan yang jelas dan cara untuk mencapainya. Kalau motivasi mah kan dorongan dan harapan doang. Harapan di sisi lain mungkin gak rasional ya. Ini menarik perasaan keraguan terdalam kita dan mengubahnya menjadi pernyataan alam bawah sadar yang memberitahu kita bahwa orang ini melakukannya, saya juga pasti bisa. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu istilahnya ya. Kadang-kadang suka ada yang melesetkan ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Itu hanya pelesetan-pelesetan ya, bercandaan zaman sekarang gitu ya. Meskipun hanya harapan, kita juga perlu jalan. Ya kita semua tahu itu ya. Seperti doa dan usaha saling melengkapi. Lo tau gak sob? Setiap kali seseorang kehilangan orang yang mereka cintai, mereka pasti berduka. Tapi pada saat yang sama,
ada juga rasa takut yang gak bisa dijelasin. Oke sob, tadi summary dari buku Make Your Bed karya McRaven dari gue. Semoga lu bisa ngambil intisarinya ya lebih dalam lagi, dan lu bisa praktekin ini di kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang gue tebar ini bisa bermanfaat buat lo semua, dan lo bisa metik hikmah dari semua yang gue bicarain tadi. Makasih ya sob sudah mau mendengarkan. Terima kasih. Bye.